Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi ini kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah kekayaan surgawi. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 19 ayat 16 sampai 26 dan di dalam ayat yang ke-20 berkata demikian. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat bacaan hari ini kita pelajari orang muda yang kaya ini bukan sekedar dia kaya, tetapi dia juga seorang yang cukup rohani. Karena waktu Yesus bicara tentang perintah-perintah Allah, dia berkata, "Semuanya telah kuturuti sejak dari masa mudaku." Bahkan dengan beraninya dia berkata kepada Yesus, "Apalagi yang masih kurang?" Tetapi kemudian Yesus membuat suatu pernyataan yang sangat mengejutkan. Yesus berkata, "Jual semua hartamu, ikutlah aku dan kamu akan menjadi muridku." Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Orang itu pergi meninggalkan Yesus dan tidak pernah kembali lagi. Jika kita tidak memahami ayat-ayat bacaan ini dengan baik, maka akan timbul pertanyaan dalam pikiran kita mungkin. Apakah ini berarti orang Kristen tidak boleh memiliki harta dan kekayaan? Apakah berarti orang Kristen harus menjual semua hartanya? Yang Yesus mau jelaskan dalam cerita ini adalah ada begitu banyak orang yang terikat dengan kekayaannya sehingga yang menjadi hal utama dalam hidupnya bukan lagi Tuhan, tetapi kekayaannya. Yang menjadi Tuhan bagi hidupnya bukanlah Allah yang hidup, tetapi berkat. Hari ini kita akan belajar tentang kekayaan. Mengapa Yesus berkata sukar bagi seseorang untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Kita pelajari tentang kekayaan ini ada 3 hal penting yang menjadi catatan kita. Di dalam ayat 20 di situ dijelaskan bahwa kekayaan dekat sekali dengan kesombongan. Bukan harta dan kekayaan yang ditentang oleh Yesus. Yesus tidak sedang mengajarkan kepada kita bahwa orang Kristen harus hidup miskin. Orang Kristen tidak boleh memiliki harta yang berlimpah, tetapi yang Kristus sedang ajarkan kepada kita bahwa Allah membenci kesombongan. Kita dapat melihat ada nada sombong yang keluar dari diri orang muda yang kaya ini. Dia berkata, "Semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Ini bukan sebuah pernyataan yang keluar dari hati yang mengasihi, hati yang penuh ketaatan. Ini bukan keluar dari hati yang menyadari anugerah dan berkata, "Kalau saya bisa melakukan semuanya itu hanya karena anugerah Tuhan. Itu hanya semata-mata karena pertolongan Tuhan dalam hidup saya." Mungkinkah setiap orang dapat melakukan semua bagian firman Tuhan tanpa kurang? Kalau kita mau jujur, masih ada banyak hal dalam firman Tuhan yang belum sanggup kita laksanakan. Tetapi oleh pertolongan Roh Kudus kita dikuatkan, kita dimampukan sehingga tidak ada seorang pun yang menjadi sombong dan berkata, "Saya sudah melakukan semuanya, apalagi yang kurang?" Dan kedua, kita belajar dari ayat yang ke-22. Dikatakan kekayaan dekat sekali dengan ketamakan. Bukan soal kekayaan yang tidak boleh, bukan hartanya yang tidak boleh, tetapi Allah menentang ketamakan. Ada banyak orang semakin banyak hartanya, semakin dia tidak mau memberi. Semakin dia khawatir, semakin dia banyak keinginan untuk menumpuk hartanya menjadi lebih banyak lagi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita, jangan sampai kita hidup dalam ketamakan. Ketamakan membuat seseorang menghalalkan segala cara. Ketamakan membuat seseorang lupa akan kasih kepada saudara-saudara. Ketamakan membuat seseorang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Yesus mengajarkan untuk kita hidup dalam kasih. Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengulurkan tangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan karena itu Alkitab berkata, ada orang yang menghemat secara luar biasa tetapi kekurangan.
Tetapi ada orang yang banyak memberi justru bertambah kaya. Dan yang ketiga, kita belajar dari ayat yang ke-21. Kekayaan yang sejati adalah kekayaan harta di surga. Bukankah cerita tentang anak muda ini sangat dekat sekali dengan cerita tentang Abraham? Abraham memiliki harta satu-satunya, yaitu anak yang dia banggakan. Karena anak itu dia dapat dari Tuhan, tetapi sekarang Tuhan menginginkan kembali anak itu. Dengan lain kata, Tuhan berkata kepada Abraham, "Abraham, ambillah harta satu-satunya yang engkau miliki." Dan Abraham siap mempersembahkannya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati Abraham bukan hanya ketika dia ada di bumi ini, tetapi berkat surgawi yang jauh lebih dari segala-galanya Allah sediakan bagi Abraham di surga yang kekal. Firman Tuhan hari ini juga kembali mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa kekayaan yang sejati justru mengumpulkan harta di surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa artinya kita memiliki kekayaan yang melimpah di muka bumi ini jika kita tetap hidup dalam tekanan? Apa artinya kita memiliki harta yang berlimpah tetapi kita menjadi orang yang egois dan sombong? Ingat, semua kekayaan yang kita miliki sekarang tidak akan berarti apa-apa di kemudian hari jika hati kita dibutakan oleh kekayaan itu. Tetapi sekalipun saat ini kita tidak memiliki harta yang berharga di bumi, jika kita tetap hidup dalam kesucian, kita menolong orang yang lemah, jika kita memberikan kekuatan kepada orang yang susah, itu berarti kita sedang mengumpulkan harta di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Sungguh kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Dan pagi ini kami belajar tentang kebenaran firman-Mu mengenai kekayaan surgawi yang seharusnya menjadi bagian penting dalam hidup kami. Tuhan, biarlah lewat firman-Mu pagi ini, Engkau menuntun kami untuk menjadi orang yang senantiasa rendah hati, untuk menjadi orang yang senantiasa menjaga hati kami dari segala ketamakan. Kami berdoa Tuhan, biarlah lewat firman-Mu Engkau menuntun kami untuk kami memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan, yaitu dengan mengumpulkan harta kekayaan di surga yang akan menjadi jaminan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, tuntun kami sertai kami lewat firman-Mu agar kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.